Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak dan warahmatullahi ibu wabarakatuh. sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai membaca beberapa surat Al-Quran dan juga sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua, khususnya keluarga besar IST Akprin, bisa terhindar dari wabah dan juga lembaga kita ini segera juga bisa eksis, tetap eksis meskipun cobaan ini sangat berat ya. Baik, izinkan saya men-share beberapa ayat dan hadis ya, mungkin kultum ya, kuliah 7 menit ya, atau 17 menit atau 70 menit. Jadi kita sudah baik, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oh, hilang. Belum, Pak. Oh, sudah sekarang. Sudah ya? Ya. Baik, jadi Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat abadi gitu ya. Jadi kalau mukjizat zaman dahulu seperti tongkat Nabi Musa, ya mukjizat ontanya Nabi Soleh, kehebatan Nabi Isa menghidupkan orang mati dan seterusnya, itu hilang bersama wafatnya Nabi. Tapi mukjizat Rasulullah yang paling hebat yaitu Al-Quranul Karim itu akan tetap abadi sampai hari kiamat ya. Jadi banyak peneliti Al-Quran dari sisi sastra ya, bagaimana kehebatan sastra Al-Quran. Orang-orang modern dengan pengetahuannya menemukan mukjizat ilmu pengetahuan ya. Misalnya surat Al-Hadid, itu surat nomor 57, diteliti ternyata isotop besi yang paling stabil itu adalah isotop nomor 57 ya. Ada juga mukjizat sejarah bagaimana Fir'aun diungkap di Al-Quran dan peneliti menemukan memang Fir'aun itu ada. Mukjizat kedokteran, mukjizat matematika, dan ada mukjizat yang paling hebat di dalam kehidupan modern adalah mukjizat hukum yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menantang manusia membuat hukum ya, dan manusia kemudian betul-betul membuat hukum, tetapi hukum yang dibuat akhirnya menimbulkan malapetaka ya. Jadi mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini menyebut dirinya dengan berbagai istilah ya. Yang pertama adalah Al-Huda ya. Kalau ada Bapak Saiful Huda, Saiful itu artinya pedang, Huda itu petunjuk. Nah, jadi memang sudah benar, ini yang menginisialisasi Qatmil Quran juga Pak Saiful, jadi bagi pedang yang terhunus untuk mendapatkan petunjuk gitu ya. Jadi Allah berfirman di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hudan, petunjuk itu yang paling baik, yang paling utama adalah kita ikuti ya, seperti rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan Al-Furqan itu artinya adalah pembeda ya, pembeda antara hak dan batil. Kemudian ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang diulang di banyak surat sehingga saya tidak tulis suratnya, yaitu Basyiron wa Nadhiron ya. Basyiron itu artinya pemberi kabar gembira, dan Nadhiron itu artinya adalah pemberi peringatan tentu bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian ada Asy-Syifa ya. Allah berfirman di surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani syifa'un ya. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu adalah syifa ya. Nah, ini istilah-istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa Al-Quran itu sangat luar biasa bagi kita yang mengimaninya ya. Selanjutnya ada beberapa konsep menurut Al-Quran yang mana konsep ini mendasar sekali di dalam kehidupan kita sebagai makhluk ya, yaitu manusia ya. Bagaimana Al-Quran itu memandang manusia. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah manusia itu makhluk yang lemah ya. Wa khuliqal insanu dha'ifan ya. Surat An-Nisa 28. Kemudian makhluk yang tergesa-gesa ya. Ya, khuliqal insanu min ajal ya. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa ya. Kemudian makhluk yang sangat dolim ya, dan sangat bodoh ya. Jadi ini istilah dolim, tapi di sini ada jahil. Istilahnya innahu kana zaluman jahula. Jadi ini ayat
potongan ayat ini kalau di Al-Quran itu adalah di akhir surat Ar-Rum 72 ya, yang mengatakan bahwa Allah menawarkan Al-Quran itu kepada gunung, tapi gunung takut. Allah menawarkan kepada bumi, bumi takut, tetapi manusia menerima. Ya. Maka dikatakan di akhirnya, innahu kana zaluman jahula. Kemudian makhluk yang tidak bersyukur. Ya. Jadi walakina aktsarona la yaskurun, ini juga banyak sekali. Ya. Di Al-Baqarah 243 dan di banyak surat juga walakina aktsarona la yu'minun. Jadi kalau sekarang ini di dunia ini banyak orang yang tidak beriman, ya memang begitu karakter manusia itu, yang kufur, yang beriman lebih banyak yang kufur gitu ya. Selanjutnya bagaimana Al-Quran memandang dunia. Al-Quran itu melihat dunia ini hanya seperti sesuatu yang memperdaya ya. Atau yang diulang di beberapa ayat adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun ya. Dunia ini hanya senda gurau ya. Ini ada di banyak surat ya. Surat Al-An'am 32, surat 2964 dan seterusnya ya. Tetapi harus kita pahami juga bahwa Al-Quran dunia ini meskipun dia adalah tempat permainan senda gurau, tetapi dia adalah tempat yang paling menentukan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah ya apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, maksudnya hari akhir, hari akhirat ya. Jadi di dunia ini ya meskipun senda gurau itu istilahnya ya, karena banyakkan orang memang senda gurau, tetapi disinilah yang akan menentukan kehidupan abadi di hari akhir nanti. Nah itu Al-Quran memandang dunia. Nah kemudian ketika Al-Quran memandang dirinya sendiri ya, ini luar biasa kalimatnya ya. Kalimatnya luar biasa ketika Al-Quran memandang dirinya sendiri. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutingat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi al-amru jami'an ya. Dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, bumi jadi terbelah dan orang-orang yang mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia ya. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk pada manusia semuanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Al-Quran itu membuat kalimat yang sangat luar biasa, gitu ya, menyentuh kalbu kita yang bisa tersentuh, gitu ya, sebagai sebuah kitab yang sangat hebat sampai dikatakan gunung dapat diguncangkan, bumi dapat terbelah dan seterusnya. Selanjutnya karakter Al-Quran ya. Satu, Al-Quran itu mudah ya. Mudah, sehingga di sini ada satu ayat yang ada di surat Al-Qamar gitu ya. Diulang 4 kali dia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Apakah ada di antara kalian yang mau mengambil peringatan ya. Jadi mudah ya. Mudah dibaca, mudah dihafal, sampai anak kecil pun bisa menghafal ya, meskipun mungkin masih usianya 5 tahun, 7 tahun. Nah satu lagi yaitu diulang-ulang ya. Saya punya Al-Quran digital yang ada terjemahannya itu, saya ketik kata bodoh itu ketemu 13 kali, ada 13 ayat. Ketika saya ketik kata berulang, ketemu 13 kali juga. Ini termasuk mujizat matematika di Al-Quran gitu ya. Nah tentu ada yang kita kenal ya, surat Ar-Rahman, Pak Saiful ya, suka surat Ar-Rahman ya. Itu kan ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Pak Saiful diulangnya? Jadi itu diulang 31 ya, diulang 31 kali ya. Di surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang 31 kali. Kemudian di dalam surat Mursalat itu ada satu kalimat diulang sampai 10 kali ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, pada hari ini celakalah orang-orang yang mendustakan ya. Jadi itu sifat Al-Qur'an itu seperti itu, karena tadi menurut Al-Qur'an manusia itu sangat bodoh. Nah, namanya bodoh itu ngajari ya kudu bulan baleni ya, diulang-ulang ya. Nah itu salah satu karakter Al-Qur'an yang mudah kemudian diulang-ulang. Nah kalau dari sisi isi karakter Al-Qur'an itu
bisa disebut kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya bicara yang umum-umum, itu tidak terlalu tepat ya. Jadi Al-Quran itu bicara yang umum memang ya, yang level filosofis tentang tujuan hidup. Misalnya di Az-Zariyat 56 itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup ini kan filosofi tentang baik buruk, misalnya di Al-Baqarah 177 ya, laisal birru an tuwallu wujuhakum dan seterusnya. Kemudian hakikat harta, hakikat peristiwa itu kan hal-hal yang sangat filosofis. Tetapi ingat di Al-Quran itu ada hal yang sifatnya teknis ya. Misalnya hijab atau kerudung menutup dada kepada siapa saja, nanti perhiasan boleh dinampakkan, itu rinci ya. Wudu itu juga rinci, tayamum itu rinci. Ya, had bagi pencuri, pezina, pembunuh itu rinci. Bahkan yang luar biasa, Al-Quran itu kadang bicara sampai level matematika ya, seperti dalam penghitungan waris itu kan sangat teliti sekali. Nah, sehingga kalau Al-Quran ini menjadi hukum, memang pada level-level yang teknis dan matematis ini istilahnya penguasa tinggal melakukan saja ya, tinggal melaksanakan. Nanti pada level yang ijtihadi atau butuh ijtihad itu baru nanti ijtihad para ulama, ijtihad para mujtahid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Quran ya. Hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Quran itu cukup banyak ya, atau kalau bisa dikatakan malah banyak sekali. Saya ngambil 8 saja ya. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik dari kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mau mengerjakannya. Tentu mempelajari bagaimana membacanya, panjang pendeknya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya dan terusnya, kemudian mengerjakannya. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Ini sangat terkenal ya, kebaikan dilipatkan sampai 10 kebaikan ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf gitu ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran dia berada bersama para malaikat yang terhormat, dan orang yang terbata-bata di dalam baca Al-Quran mengalami kesulitan mendapatkan 2 pahala ya. Jadi yang mau coba rodok buka-buku pahalanya 2 ya. Ya, pahala yang pertama apa? Pahala yang pertama pahala baca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala bekerja kerasnya untuk bisa gitu, bisa membaca. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi satu hadis yang keempat, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an ya, kal baitil kharib ya. Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran ya, maksudnya ini tidak ada hafalan sedikit pun di dalam hatinya, itu bagaikan rumah yang kosong ya. Kemudian hadis yang kelima ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat ya. Syafaat itu pembelaan ya kepada pembacanya. Hadis yang ke-6, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Qur'an, dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan satu kaum. Nah, ini sejarah Islam sudah menunjukkan bagaimana bangsa Arab, satu kaum yang sama sekali tidak dikenal oleh sejarah, yang tidak pernah ditulis di dalam sejarah. Nah, kalau yang lainnya kan bangsa Parsi, bangsa Romawi, bangsa India, Mesir kuno itu pernah ditulis sejarah kehebatan mereka, tapi bangsa Arab nggak ada. Tapi begitu Allah mengutus Rasulullah kemudian menyampaikan Al-Quran, maka bangsa Arab yang tidak pernah ditulis sejarah ini kemudian mengukir sejarah yang sangat panjang. Itulah makna Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Kemudian menghinakan tentu ya kita rasakan sekarang ya. Umat Islam ini agak abe dengan Al-Quran ya, sehingga sekarang ini kita mengalami banyak sekali kesulitan ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah Al-Quran safi'un musyaffaun ya, musyaffiun ya. Wa makhilun musaddiqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu sa'aqahu ilan nar ya. Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta pembelaan. Ia adalah kitab yang mahil dan musaddaq ya, jadi yang membenarkan, pembela yang tangguh. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya,
maka ia akan menuntunnya ke surga, dan siapa saja menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Jadi menjadikan Al-Quran di depan itu artinya ya standar perbuatan kita, standar baik buruk kita, semuanya diajukan kepada Al-Quran. Standar perbuatan kita dilihatnya pada Al-Quran. Nah, ini akan menuntun kita ke surga. Ya, sebaliknya kalau kita mengabaikan Al-Quran atau memilih-milih Al-Quran, yang enak kita kerjakan, yang nggak enak kita tinggalkan, ya ini bisa mengiring kita ke neraka. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah man qara al-Qur'an wa hafidhahu adkhalahu wal jannah wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, ya mudah-mudahan kita termasuk hari ini, ya, maka Allah akan masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semuanya sebenarnya divonis masuk neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedemikian hebatnya hadis-hadis ini memuji, menyanjung orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau menghafalkannya. Tidak lain tidak bukan karena Al-Quran ini dibaca, dihafal tentu sebagai pedoman kehidupan. Ya. Oleh karena itu, tentu sebagai penutup dari kultum, ya, ini pas 17 menit ya. Mari kesempatan ini, Ramadan ini, wabah ini, ya, kita jadikan sebagai sarana, ya. Kalau tadinya kita one day one juice itu agak berat, ya. Ya alhamdulillah kemarin kan di rumah istilahnya ada teman saya mengatakan neng omah mau gelundang-gelundung kok berjasa untuk negara, ya. Ternyata kita membaca Al-Qur'an, hati kita menjadi tenang, dan itu bisa menjadi obat juga, menjadi antibodi konon kalau hati kita menjadi tenang, tentram. Ya, kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, ya kita mulai sekarang ini, sejak ada wabah ini, one day one juice ini menjadi kebiasaan kita, baik di bulan Ramadan maupun tidak. Kemudian kita jadikan Al-Quran ini bukan hanya sebagai bacaan semata, tapi juga benar-benar sebagai dia diturunkan hudal linas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Dan kita jadikan Al-Quran sebagai penolong, ya, bagi hidup kita, ya, bagi pekerjaan kita, bagi karir kita, dan juga obat. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, 17 menit ya, 17 menit sudah cukup berlalu, ya, supaya kita akan mempersiapkan untuk buka puasa yang terakhir kali di bulan ini. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan puasa ini, dan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan melalui sarana bacaan Al-Quran yang sudah berkali-kali khatam, doa khataman dari Ustadz Saiful, ini benar-benar bisa mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan diri kita, ya, teman-teman kita Sivis Akademika IST Akbar ini benar-benar mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.